ahad, ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa mintahiha wa kasrin nuqud fatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa mitahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim.
Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhul lahum al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati jalinan mesra kita di saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terhubung batin kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi bersihlah hati kita dan terbuka lebarlah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu meredai jalan hidup kita, diarahkannya, dibimbingnya kita pada jalan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di sebelah kiri saya. Mudahan beliau panjang umur beliau dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingannya. Lihurmati lil Habib Hasan Al-Qab, lil Habib Abdurrahman As-Segab. Salam biblah. Pian ini berdoa bading gak bib? Kada biblah. Nah, lain kalau kayak berdoa bading biblah. Mudahan selalu dalam rahmat dan bergembira hatinya karena mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihormati lil Habib Qadir Sahab dan Habib Sahabuddin Sahab bin Sahab atau As-Sahab, sama-sama Sahab lah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sahab ini biasanya dari Sumatera lah. Palembang lah, Palembang. Nah. Dihormati tiang arasna Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Anak ashab kah? Udah salah. Nah, udah jangan Al-Habsyi aja lah. Al-Habsyi aja sidin. Nah, Abdul Qadir Al-Habsyi. Sehat biblah. Nah, para saraib habibah sekalian, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sehat afiat. Nah, Habib Alwi mengatakan mana lampian buai. Nah, ibu-ibu aja. Nah, banyak nang tua-tua seumur sidin aja. Nah, kada ada mantan kalau bib. Kada ada mantan, kada ada kalau bib. Ada dah. Gayan bib lah. Lihormati ibu-ibu lah, saripah, habibah dan tetap senyum hatinya, panjang umurnya. Para guru-guru agama, guru Mas Kuni di sebelah kiri saya, Kiai Haji Mas Kuni, Kiai Haji Tarmiji di sebelah kanan saya, baju hitam, masih tampan beliau ini sebenarnya. Kemudian Guru Rudi, Guru Johan, Guru Maksud mana nih? Nggak kelihatan lah. Nah, masih di Anola disuruh bini guring kalau sidin lah. Guru Matnor ada ke siapa, Guru Yanor, guru siapa yang lain-lainnya lah. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan dikabulkan semua mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita. Allahumma tawil umurana wasahi jasadana wasabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Takitar faqad hadallah az-zakirina biqaulillahi ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang pandai mengingat Allah.
Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah kama hadakum, sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada kalian. Saudara-saudara sekalian, mengingat Allah persoalan yang sebenarnya sangat sulit sekali dilakukan, kecuali orang-orang yang sudah diberi hidayah. Maka merekalah yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun hebatnya, pintarnya kita, betapapun kita dididik oleh media-media keagamaan, apakah kita pernah sekolah di pesantren atau di sekolah-sekolah agama lainnya, ataukah kita duduk bersama orang-orang zikir mengingat Allah, belumlah tentu kita menjadi orang yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mengingat Allah itu semua kitab-kitab keagamaan, terkhusus di kitab-kitab tasawuf, paling banyak babnya adalah dibahas, disebut dengan babu zikri, bab tentang mengingat Allah. Karena mengingat Allah ini yang disampaikan ini selalu johir, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah makna yang disampaikan, makna yang terucap. Apa yang saya ketengahkan adalah lantuman kalimat kata demi kata. Makna itulah yang sesungguhnya. Seperti ketika Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang kalimat Allah, bisa bermakna lapas huruf, 5 huruf di dalamnya. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4. Semua makna itu dibalik-balik bermakna juga Allah. Dibolak-balik bermakna dia. Setelah dia itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kita mengingat sesuatu yang maha gaib. Gaib artinya tidak bisa terbayangkan oleh pikiran kita. Akhirnya kita mengingat. Untuk itu yang kita ingat adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diajarkanlah bagaimana sifat-sifat Allah itu. Sifat dalam arti ilmu tauhid, sudah kenal kita mengetahui sifat 20. Tapi bagaimana sifat-sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari, diajarkan lagi tentang itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum juga tentu kita sudah tepat dan benar mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persoalannya. 5 aja. Kenapa? Mungkin hati kita masih belum bersih. Hati kita belum lagi sopa. Sopa artinya bersih. Dalam Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan kepada kita tentang ma'rifatut taharah atau taharah, mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu perlu melakukan taharah. Subhanallah. Kayak apa tadi tuh? Orang yang mengenal Allah itu perlu melakukan taharah. At-taharatul ma'rifah ala nau'aini, kata beliau. Mengenal atau bersuci ma'rifah itu ada 2. Ini supaya kita tetap mengingat Allah. Wa kaifa fiha, bagaimana yang dimaksud itu? Toharatun ma'rifatus sifat, yaitu engkau perlu mensucikan ma'rifahmu tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua, toharah ma'rifatuz zat, taharahmu tentang mengenal Allah atau mensucikan pengenalanmu kepada Allah tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit guru, seperti itu sulit benar. Kita lihat satu persatu, mudah-mudahan mudah. Patoharatu ma'rifatus sifat. Pertama adalah ma'rifatu sifat, mengenal Allah pada sifat. Kita sucikan hati kita. La tahsilu illa bitalkin. Tidak bisa mungkin hasilnya kecuali dengan talkin. Talkin itu apa? Lakinun atau lakona itu artinya dibacakan atau membacakan seorang guru kepada muridnya.
Bahasa lain, mengajarkan gurunya kepada murid. Nah, ini penting berguru kita. Jangan tidak berguru. Bila tidak berguru, makin nyai layang-layang putus. Nang berguru aja belum tentu, apalagi tidak berguru. Berguru harus cari guru. Guru itulah mentalkin kepada kita, la ilaha illallah. Sering kita mentalkin setiap pengajian, di sini ditalkin terus akhir pengajian. Ya kah? Dengan asma 12. Asma 12 dan la ilaha illallah. Setiap pengajian ditalkin terus. Jadi pian mengumpati tanpa sadar teralirlah dari ruh ulun kepada pian, dari ruh ulun ruh pian tersambung sampai kepada guru-guru ulun, sampai guru-gurunya, sampai Syekh Abdul Qadir Jalani, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh itulah yang perlu disambungkan dalam talqin itu, supaya yanbut, supaya tumbuh bersemi jiwa kita mengingat Allah. Hasilnya nanti yaitu nanti pian melupakan Allah tetap ingat dengan Allah. Nah, itu hebatnya. Jadi pian waktu tidur, duduk, berbaring di mana saja berada, ingat terus dengan Allah. Sampai nanti pian berkata, gimana caranya melupakan diri dengan Allah, tidak bisa pian. Nah, itu contoh sudah zikir nafsannya sudah menyatu dalam dirinya. Itu namanya zikir nafsan. Orang yang sudah tidak lupa lagi dengan Allah, ingat secara otomatis karena Allah sudah menjalankan jiwanya, dirinya mengingat Allah. Nah, itu enaknya bila berguru. Wa tasfiyatu mir'atil qalbi bil asma'i minan nupusil basyariyah wal hewaniyah. Sifatnya itu ialah mir'atil qalbi, yaitu hati yang terbalik atau yang dibalikkan pada hati, bil asma'i minan nupusil basyariyah wal hewaniyah, yaitu pada sifat diri insan hewaniyah pada diri kita. Yang bisa menjernihkan hati kita untuk sampai itu ialah satu asma. Asma itu nama-nama Allah. Yang nama-nama Allah itu bila kita ucap itu akan membangkitkan zikir nafsi kita secara otomatis kepada Allah. Dua, asma itu harus memiliki syaratnya adalah berlawanan, berbalik dengan sifat basariyah kita. Contoh sifat basariyah kita. Contoh sifat basariyah kita, di balik basariyah kita Allah ada. Contoh, kita ini sebenarnya lemah. Maka bila kita menyadari diri kita lemah, maka kita pasti ingat ada yang maha kuasa. Allahul Qadir, Allahul Qahar. Allah maha qahar pada diri kita. Nah, kita teruskan dulu. Nanti prakteknya. Payasful qalbu, maka sucilah hati itu. Hati pun menjadi suci. Wa yasilu lahun nazru bi ainil qalbi min nurillahi. Maka saat itu pandangan hati kita, mata hati kita. Hati kita ini ada punya mata. Binurillah au min nurillah, daripada nur Allah yang terlahir. Artinya tembuslah tadi khotir yakin dari Allah itu tembus ke hati kita. Lalu timbullah cara pandang kita nur Allah. Karena hati kita sudah memandang nur Allah, maka otomatis kita ingat terus dengan Allah. Maulah pian kayak itu? Mau, tentu saja. Siapa yang tidak ingin, kecuali tidak beriman kepada Allah, ya kan? Kepingin kita seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, nanti dulu, bentar dulu. Liyunzira binuri sifati ila aksi jamalillahi ta'ala fi mir'atil qalbi. Yang semua itu terbalik cermin antara diri kita dengan Allah. Allah qadim, kita muhadas. Ya lah, kita rusak, Allah adalah tetap, ya lah, dalam kekodimannya, ya kan? Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan kita, pasti berbeda kita, ya kan? Subhanallah. Maka panakan dirimu, kamu sebenarnya tidak mendengar, kamu hanya diperdengarkan saja telingamu itu. Kamu sebenarnya tidak melihat,
hanya diperlihatkan saja matamu itu. Kamu sebenarnya tidak ada, diadakan saja dirimu itu. Maka yang layak dipuji adalah yang maha layak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai zikir kita asma 12. La ilaha illallah, asma 1. Asma 2, Allahu Allah, asma 2. Asma 3, hu, asma aja sini, hu ini asma yang ketiga. Nama yang ketiga. Hak, hu hak, 4. 5, hai, hayyun, hai, disingkat hai. Maksudnya hayyun, al hayyu. 5. Apa lagi? 6. Apa? Qayyum. 6. 7. Qahar. 8. Wahab, pemberi. 8. 9. Wahid. Fatah dulu. Ya fatah. Ya fatah. 10. Wahid. 11. Apa? Somat. Ya somat. 12. Ya ahad. Nah 12. Nah itu ambil salah satu itu. Contoh, sudah berzikir la ilaha illallah, Allah sudah di hati, lalu hu hak. Bila pian sering hu hak, tarik nafas, hu hak. Mau tidur, hu hak. Nanti tumbuh di hati ini, tidak mau lagi sombong. Udah mau lagi sombong. Kenapa tidak mau sombong? Karena sudah mengerti melalui zikir itu ilham Tuhan turun. Mengerti sendiri. Yang maha benar itu Allah. Di debat orang diam aja. Udah mau berdebat lagi. Ya kalau kenapa? Yang maha benar itu hanya Allah. Manusia ini tidak ada juga yang benarnya. Hak. Dimarahi istri macam-macam. Hak. Allah juga yang benar itu. Suami penyangitan, istri tenang aja, hak, tenang hati, nggak sakit hati, ya kan? Ulun hak aja yang menjelaskan sinilah, karena kepanjangan, ya kan? Kepanjangan nih. Pian tahu lah tukang parkir. Pernah lah mereka bersedih, nih supaya rumus bahagialah, hak, kepingin bahagia, coba lihat, hak. Tukang parkir, ketika mobil banyak memparkir, adalah dia sombong-sombong. Tenang aja lah, habis orang memarkir, keluaran mobilnya keluar, adalah dia sombong. Atau sedih dia, wah habislah tuh parkiran, adalah malah dia bahagia lah. Kenapa bahagia? Dapat duit, ya kah? Kenapa jadi bahagia tukang parkir? Karena dia tidak merasa memiliki, tidak merasa ada, tidak merasa hebat, tidak merasa ada, tidak ada egonya, tidak ada adanya. Maka orang yang bahagia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa pada hatinya. Pian bisi mobil, merasa punya mobil. Coba kalau hilang, sakit hati enggak? Sakit hati. Kenapa? Karena pian merasa memiliki. Istri pian meninggal dunia, sakit hati enggak pian? Sakit hati karena merasa memiliki. Kada guru ulun bini ulun minggil birakan aja guru yang udah bini lagi ulun. Itu lain lagi lah, yang kita lain itu. Karena merasa dompet hilang, di dompet uang kita. Marah-marah kita, siapa yang mencuri? Bini dituduh, anak dituduh, kasihannya. Padahal kita tadi itu yang beli es tadi itu di simpang jagong. Ya kan habis mentraktir orang guru di simpang jagong. Pak, mau marah-marah karena merasa menyadarkan kita semua ini milik Allah. Rumahku milik Allah, istriku milik Allah, badanku milik Allah,
segala apa yang kulihat ini semuanya milik Allah. Huha, huha, huha. Bila dia hilang, tidak sakit hati kita. Pernahlah di Isra Mi'raj mungkin, atau di Maulid Nabi pernah penceramah berkisah, mungkin kisah kakek Nabi siapa? Siapa guru kakek Nabi? Hah? Abu Talib kah? Abdul Muthalib kah? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kepala suku Quraisy, hebat. Kepala suku, pokoknya kesemunyian suku yang lain tunduk kepada beliau. Maka ketika itu Abrahah mau Ka'bah, menghanguskan Ka'bah. Pernah dengar Abrahah? Raja Abrahah dari Afrika. Mau dihabiskannya Ka'bah ini. Mau di bumi hanguskannya. Digantinya nanti Ka'bah tuh di sana. Sebelum dia menghanguskan, menyerang itu, didatanginya dulu siapa pemilik atau penguasa di Jazirah Arab ini tentang Ka'bah nih. Ditunjuk orang sih kakek Nabi nih, Abdul Muthalib. Sekali dilihati, orang biasa aja orangnya. Kayak apa nih kalau kami serang di sini? Apa perlu nego lah? Siapa supaya penduduk sini berkitaran jauh tuh nah. Karena kami akan membumi hanguskan Ka'bah ini. Sekalinya Abu Talib kakek Nabi ini berkata apa? Oh, gampang aja itu. Cuma selamatkan tolong kambing-kambingku dulu. Oh, bingung bagian utusan Abraham nih. Ujar Raja Abraham juga kambing, maka udah memperhatikan Ka'bah kan kita hancur nih. Kalau kambing kami diselamatkan dulu, kami selamatkan, boleh aja lah Ka'bah nih kami hancurkan, buat terserah aja. Itu lain milikku Yazidin. Milik siapa? Itu milik Allah Yazidin. Milik Allah Yazidin. Nggak ada kepentingan aku melihara Ka'bah Yazidin. Yang penting kambingku nah kalau hilang. Ayo biar. Tapi benar tuh kalinya. Kambing laginya. Ujar kakek Nabi apa? Kalau itu milik Allah, pasti Allah juga yang menjaganya. Bukan aku Yazidin. Betul saja ketika Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah, apa yang terjadi? Burung ababil turun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi dadr. Itu ayat turun di maksa Nabi menceritakan kisah lalu kakek beliau berhadapan dengan tentara Abrahah. Huhak. Siapa yang tersinggung? Allah. Jika semua harta milik kita ini kita akui itu adalah milik Allah, bukan milik kita, yang melindungi pian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melindungi harta-harta yang pian klaim itu pasti juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang saja terhadap yang johir ini. Huhak. Inilah salah satu bagaimana supaya kita ingat, terpatri hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna. Mudah-mudahan pian dapat hikmah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa mintahiha wa kasrin nuqud Fatihah wa nuril barakati wa saadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki
ومتاهها وكسر النقود ومضاعفتها ونور البركات وسعادتها وعلى آله وصحبه وسلم. والمصلحة